Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Natasha Angelina. Dan nama saya Ashley Bianca. Gimana teman-teman kabarnya selama PJJ? Semoga semuanya tetap sehat dan semangat ya. Nah, hari ini kami punya pengumuman yang penting banget nih, terutama buat teman-teman yang kelas 10 dan kelas 11. Karena mulai hari ini, OSIS MAK Penabur Gading Serpong sudah buka registrasi untuk pengurus OSIS periode 2021-2022. Registrasi sudah bisa dimulai dari hari ini, tanggal 23 November 2020 sampai tanggal 3 Desember 2020. Cara daftarnya gimana sih? Nah, cara daftarnya gampang banget. Teman-teman tinggal print dan isi formulir pendaftaran yang sudah kami sediakan. Setelah itu, teman-teman bisa upload formulirnya di Google Form dan dikumpulkan melalui Google Classroom. Untuk link formulir dan juga kode Google Classroom dapat dilihat pada Instagram kami @osismaggs ataupun melalui broadcast yang nantinya akan di-share. Untuk informasi lebih lanjut dan juga detail lainnya dapat teman-teman lihat pada formulir yang sudah kami sediakan. Nah, mungkin di antara teman-teman masih ada yang ragu, daftar atau enggak ya, atau mungkin ada yang masih bingung benefitnya dari masuk OSIS itu apa sih? Pastinya, kalau teman-teman jadi pengurus OSIS, teman-teman akan dapat banyak banget pengalaman seperti leadership skills, teamwork, dan sebagainya. Teman-teman juga akan ngerasain yang namanya kekeluargaan di OSIS, sekaligus belajar untuk bersosialisasi dengan baik. Nah, karena itu kami akan menayangkan video singkat berisi sharing dari kakak-kakak alumni OSIS. Selamat menyaksikan! Halo teman-teman, perkenalin nama aku Cornelius Daniel Gusnawan. Nama saya Matthew Ruben Ma. Nama aku Mabel Angel Lewis. Nama gue Hans Josevan. Nama aku Mitsuli Manjaya. Nama aku Tesalonika Pramadita. Nama saya Natasha. Aku menjabat sebagai pengurus OSIS bidang Hatu pada periode 2018-2019 dan 2019-2020. Aku pernah menjabat sebagai koordinator bidang 4. Aku dipercaya menjadi salah satu anggota bidang 3 dalam OSIS MAK GS. Dulu aku menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS MAK Penabur Gading Serpong. Saya adalah mantan Ketua OSIS MAK Penabur Gading Serpong tahun 2018. Dulu gue pernah menjabat sebagai Ketua OSIS periode 2018-2019. Dan saya dulu menjabat sebagai Ketua OSIS periode 2019-2020. Sekarang aku lagi berkuliah di Universitas Brawijaya mengambil jurusan kedokteran gigi. Sekarang gue juga udah kuliah di Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. I'm a freshman student at Prasetya Mulia University, majoring in Business Management. Salah satu keputusan terbaik yang pernah saya ambil pada saya saat SMA adalah mengikuti kepengurusan OSIS. Karena di kepengurusan OSIS ini saya belajar begitu banyak hal, dan yang paling bermakna bagi diri saya adalah saya mengetahui self-worth saya. Saya belajar banyak sekali hal. Di antaranya adalah leadership skills dan juga time management skills. Tentunya kalian dapat keluarga baru, dapat teman seperjuangan baru yang sampai sekarang pun aku juga masih dekat dengan teman-teman OSISku dulu. Dan di OSIS ini juga lah aku juga belajar bahwa kehidupan berorganisasi itu tuh gak sekedar kerja, tapi I also gain a family. Aku dikenalkan ke banyak orang, aku bisa memiliki relasi baru dengan teman-teman yang baru juga. Aku tuh belajar bahwa it's better to face everything itu together rather than facing it alone. Dan melalui pengalaman-pengalaman tersebut, aku bisa belajar banyak banget soft skill yang aku rasa sangat bermanfaat di kehidupan berorganisasi aku sekarang. Contoh-contoh soft skillnya itu seperti leadership, communication, teamwork, time management, critical thinking, decision making, event management, and the list goes on. Pastinya public speaking, di mana kita sebagai anggota OSIS dituntut banget nih yang untuk bisa ngomong di depan umum secara baik dan benar. Kalian belajar ngomong di depan orang, gimana cara ngomong dengan orang-orang yang lebih tua juga. Kita juga belajar caranya untuk menjadi pribadi yang profesional, karena ketika kita mengurus sebuah acara, kita harus berhadapan dengan pihak internal maupun eksternal sekolah. Kayak kalian kan misalnya kayak dalam GSO gitu. GSO itu adalah satu kepanitiaan yang panitianya isinya 200 orang. Gimana kalian bisa mengatur 200 orang itu untuk bekerja bersama-sama mencapai tujuan yang sama juga gitu. Selain itu kita juga belajar problem solving, karena di setiap proker yang kita jalanin pasti ada yang namanya kendala, dan kendala itu bakal kita cari solusinya bareng-bareng. Di situ kita dituntut untuk bisa berpikir cepat, memberikan solusi yang cepat dan tepat. Dan itu benefit yang berguna banget di masa perkuliahan nantinya. Selain skill-skill yang saya pelajari, saya juga mendapatkan suatu hal yang menurut saya tidak bisa didapatkan di organisasi lain, yaitu koneksi. Bahkan gak cuma di dalam penabur aja,
relasi kita tuh bakal bisa terbuka sampai keluar penabur. Karena banyak program-program kerja dari OSIS SMAK Penabur Gading Serpong yang ngelibatin pihak luar. Dan juga selain itu kalian belajar kayak manage waktu kalian, gimana kalian mengimbangi waktu kalian sebagai seorang pelajar dan juga sebagai seorang pengurus. Kalian juga belajar untuk jadi lebih mandiri dan juga lebih bertanggung jawab. Dan menurut saya pribadi, OSIS di SMAK Penabur Gading Serpong itu is beyond our expectation. Karena belum tentu apa yang dilakukan oleh OSIS kita bisa dilakukan oleh organisasi di sekolah lainnya. Skill-skill yang tadi aku sebutin bisa kalian pelajarin duluan dibanding teman-teman kalian. Jadi bisa dibilang kalian dapat head start. OSIS SMAK GS itu salah satu wadah terbaik untuk mengembangkan potensi yang kalian udah miliki. Karena menurut saya pribadi, mengetahui self-worth itu adalah hal yang penting di kehidupan kita. Karena you will never know what you're capable of until you try it. Kita bisa lebih menghargai diri kita, dan juga apa yang selama ini kita pikirkan kita hanya mampu sampai titik tersebut, ternyata diri kita bisa melakukan lebih dari yang apa yang kita pikirkan. Jangan sampai kalian takut untuk join, karena kunci terpenting adalah you're passionate and you're willing to make it work. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan lupa daftar menjadi bagian OSIS SMAK Penabur Gading Serpong Periode 2021-2022. See you guys there. Are you ready to be the next leaders? Be one of us. We'll be waiting for you. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya pagi ini udah semangat dong, udah gak ngantuk lagi. Nah, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu yang berjudul Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kurus tiada batasnya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih untuk setiap berkat yang udah Tuhan cukupi bagi kami. Kiranya Tuhan buka mata, hati, dan pikiran kami agar tertuju kepadamu, agar kami dapat merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan pada pagi hari ini berjudul Kasih yang Total. Ayat bacaannya diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7-13. Ayat nasnya diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10 yang berbunyi, Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Teman-teman, kayaknya kalau dengar kata kasih udah gak asing lagi gak sih? Dan tentunya kita sering mengasihi orang di sekitar kita. Kasih memang gampang diucapin dan mungkin mudah untuk dilakukan ketika kita mencintai orang yang kita kasihi. Namun, hal yang sulit dilakukan adalah mengasihi orang yang pernah mengecewakan atau menyakiti kita. Tentunya kita semua sebagai manusia pernah berbuat dosa. Dan kita sadari atau enggak, kita pernah buat Tuhan kecewa atas apa yang kita perbuat. Tapi apa Tuhan tidak mengasihi kita saat kita berbuat dosa? Enggak kan? Tuhan tetap mengasihi kita setiap saat. Allah telah mengasihi manusia terlebih dahulu. Karena kasih, Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dosa setiap kita. Kasih yang total itu bukan slogan, tapi kasih yang terlihat, kasih yang nyata, dan dapat dirasakan dengan tulus. Aku sendiri juga pernah merasa sulit untuk mengasihi orang-orang yang pernah buat aku kecewa. Tapi Tuhan ingetin aku lewat kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarku, lewat doa-doa yang aku panjatkan, dan puji Tuhan lewat semua ujian yang aku hadapi, Tuhan benar-benar ajar aku untuk mengasihi orang-orang, untuk mengampuni mereka,
dan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan aku percaya bahwa ketika kita mengasihi orang lain dengan tulus, dengan kasih yang total, hati Tuhan pasti disenangkan. Dan seperti yang tertera dalam Kolose 3 ayat 23, apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kita melakukan kebaikan, meskipun hal itu belum terlihat dampaknya, tapi percaya aja bahwa itu gak bakal sia-sia. Karena apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Yuk teman-teman, dari renungan yang udah kita dengar pada pagi hari ini, mari kita mengasihi dengan tulus, dengan kasih yang total dan tanpa pamrih. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Kiranya dari apa yang kami dengar hari ini, itu dapat berdampak baik bagi kehidupan kami. Sehingga kami dapat mengasihi Tuhan, kami dapat mengasihi sesama kami, dengan kasih yang tulus, dengan kasih yang total. Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang sertai kami. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat belajar teman-teman. Stay safe and God bless you.